pop me a perk in the Zan. Yo, bitch, she act like a fan. I'm geeked up, pop me a 10. Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang kita lagi di SHD Scooter. Tapi sebelumnya, kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dimitrio dengan NIM 28024 Saya Muhammad Khalil Akbil Zufar dengan NIM 28024127774. Saya Muhammad Rizan dengan NIM 2802485 Sekarang langsung saja kita mulai ke interviewnya. Oke, sekarang saya sedang bersama owner dari SHD Scooter Bandung. Silakan perkenalkan diri. Oke, nama saya Yohan. Saya ownernya dari SHD Scooter Bandung. Apalagi mau ditanya? Oke, baik. Langsung kita mulai ke pertanyaan pertama. Nah, setahu saya untuk buat bikin bisnis bengkel kayak gitu butuh motivasi, semangat, sama passion tersendiri ya. Iya. Nah, gimana sih cara A buat nemuin semangat sama motivasi buat bikin bisnis ini? Awalnya karena ini memang Vespa itu kan segmented ya, yang rata-rata turun-temurun. Kamu kalau udah suka Vespa, saya rasa nggak akan sulit untuk menemukan motivasinya. Jadi, ya lakukan apa yang kalian suka, itu akan lebih mudah karena saat nanti ada halangan-halangan, kalau kalian udah suka, pasti kalian bisa lebih kuat lah. Gimana sih cara A bisa nemuin kayak peluang sama idenya gitu buat ngerjain bisnis ini? Banyak main sih. Kumpul sama teman-teman memang berawal pasti dari komunitas. Dari kita teman-teman ngumpul, 1 kepala, 2 kepala, 3 kepala, dikumpulin ide-idenya, ya akhirnya kita jadi punya, kayaknya kenapa kita nggak bikin bengkel ya? Kan kita banyak ya, sedangkan yang kita tahu bengkel Vespa sendiri kan bikinnya di Bandung nggak banyak. Kayak contoh dealer aja itu cuma ada mungkin 2 atau 3. Oh iya, gitu. Saluyu kita sebut namanya Saluyu, itu cuma ada 2, satu di sini, satu lagi di Cibiru kalau nggak salah. Udah kayaknya cuma 2 apa 3 gitu, saya lupa lah, antara 2 apa 3 gitu. Untuk dealernya aja se-Bandung Raya itu cuma ada 2 apa 3. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, itu gimana SHD Scooter itu menganalisa dia itu layak untuk menjadi bengkel Vespa itu, A? Kalau saya dari dulu selalu punya prinsip ya amati, tiru, modifikasi. Yang pasti kita coba contoh-contoh dulu nih. Kita datang ke bengkel-bengkel, kita coba jadi konsumen dulu. Kita lihat kayak gini ya ngebengkel tuh ya. Lalu ya kita coba untuk tiru, tapi kita modifikasi dengan versinya SHD. Yang pasti sebenarnya untuk bengkel sendiri kan memang sudah ada standar. Dari mana saya tahu standarnya itu ya dengan saya menjadi konsumennya si bengkel-bengkel tersebut. Jadi saya memposisikan diri kalau saya jadi konsumen diginiin enak nggak sih? Gitu. Berarti saya menganalisanya buat ke bengkel lain dulu ya buat pasti. Saya nganalisis dulu ke bengkel lain, lalu saya coba tiru, saya coba aplikasikan di bengkel, lalu saya modifikasi dengan versinya yang SHD sendiri. Siapa sih pesaing SHD Scooter di sini dan gimana cara AA itu menafsirkan persaingannya? Maksudnya apakah berteman atau apakah malah bersaing gitu maksudnya? Ya. Kalau sebenarnya di Vespa sendiri, Vespa punya slogan 1 Vespa 1 juta saudara. Oke. Sebenarnya nggak ada persaingan. Ada pasti persaingan. Namanya bisnis selalu akan ada persaingan. Tapi kita selalu menjadi teman. Saya sendiri sama satu bengkel di Bandung, saya temenan semuanya. Kita nggak ada yang bersaing sampai musuhan atau kayak gimana, nggak ada. Pak, mungkin ada komunitas itu, satu komunitas sama yang punya mereka gitu? Ada. Bahkan kita tuh ya punya kayak grup sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita butuh barang atau kita punya info apa, kita share di situ. Saya suka nongkrong sama yang lain-lain, nggak masalah ya, kita ngobrol gimana bengkel lu sepi rame, kayak punya gue lagi sepi nih, misalkan contoh gitu ya. Ya udah nih coba lu pakai ini. Mereka malah ngasih masukan, ngasih input. Misalkan sebaliknya mereka, aduh bengkel gua sepi nih, coba lu lakuin ini gitu. Jadi kita di sini sih ya saling support lah. Kalau untuk Vespa, karena Vespa sendiri memang mungkin minoritas ya. Kalau dibandingkan sama bengkel-bengkel lain, karena saking banyaknya mungkin mereka nggak kenal. Kalau di Vespa sendiri saya yakin owner-ownernya pasti kenal antara satu bengkel dengan bengkel yang lain. Apakah SHD Scooter Bandung mempunyai jenis paten yang didaftarkan di HAKI? Lalu bagaimana pandangan SHD Scooter terhadap hak paten?
Oke, SHD Scooter sendiri sebenarnya dulu kan SHD ini namanya itu Scooter House, D-nya itu di Jakarta gitu kan ya. Mungkin kalau hakinya sih nggak ada, tapi kita punya kita berbadan hukum gitu ya. Kita daftarkannya sebagai badan hukum, maksudnya badan usaha gitu ya. Tapi kalau untuk itunya sendiri kita nggak ada. Tapi karena memang sebenarnya kalau misalnya kita lihat di TikTok pun ada yang namanya sama persis loh, SHD. Tapi dia kalau nggak salah balap motor Jepangan gitu. Nggak perlu takut lah kalau misalkan memang saya pribadi untuk ada kayak begitu, ya udah biarkan, selama orang-orang juga tahu. Beberapa ada yang nanya juga sama saya, main Mio juga katanya, karena memang yang si SHD yang satu lagi tuh yang di TikTok tuh, iya. itu tuh main Mio gitu. Dan saya bilang bukan, ya udah nggak jadi masalah buat mereka sih gitu. Tapi kita berbadan hukum. Kita daftarin juga. Dalam memprediksi masa depan bisnis bengkel Vespa tuh seperti apa? Apakah punya pandangan? Kalau saya sih selalu optimis ya. Apalagi sekarang kita ngelihat bahwa di Indonesia sendiri sudah mau diproduksi langsung di Indonesia. Selama ini kan kalau Vespa sendiri kan dari luar ya, dari Vietnam. Betul. Dan sekarang sudah mau dibikin di Indonesia, saya rasa semakin besar peluangnya. Apalagi kita ngelihat pertumbuhan paling gampang sih sebenarnya ngelihat dari penjualan dealer. Karena kebetulan saya pun sama dealer juga temenan, dan dia suka ngasih info penjualan lagi bagus. Semakin banyak yang pengguna Vespa, akan semakin besar peluangnya sendiri untuk Vespa sendiri. Gitu.